Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Rizky. Saya akan menjelaskan tentang media teknologi menggunakan video di sekolah dasar di kelas 3. Untuk bab yang pertama, di zaman modernisasi seperti sekarang, manusia sangat bergantung pada teknologi. Hal ini membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang, dari orang tua hingga anak muda, para ahli hingga orang awam pun menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Teknologi di masa kini telah berkembang pesat. Hasil teknologi telah sejak lama dimanfaatkan dalam pendidikan. Penemuan media kertas, mesin cetak, radio, film, TV, komputer, dan lain-lain itu dimanfaatkan bagi pendidikan. Pada hakikatnya alat-alat tersebut tidak dibuat khusus untuk keperluan pendidikan. Akan tetapi alat-alat tersebut ternyata dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Media teknologi dalam bidang pendidikan berasal dari 3 kata, yaitu media, teknologi, dan pendidikan. Menurut KBBI, media merupakan sarana atau juga perantara, kalau teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang lebih mudah. Sedangkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Untuk menghadapi era digital di lingkungan pendidikan harus didukung dengan fasilitas sarana prasarana serta sumber daya manusia yang baik. Era digital mempunyai keuntungan lebih utama dalam membangun proses pembelajaran berbasis teknologi informasi di Provinsi Lampung. Penggunaan media teknologi dalam pendidikan berkembang pesat dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan. Untuk bab yang kedua, di teknologi yang sering dipakai pada zaman sekarang itu sangatlah modern. Maka dari itu, kita sebagai guru harus mengikuti perkembangannya zaman. Dan yang seperti kita tahu, sudah hampir 3 tahun kita berada di fase di mana semua pembelajaran melalui daring atau dalam jaringan, yang biasa kita sebut dengan online. Karena adanya virus yang sangat berbahaya yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Dan karena itu kita dilarang untuk datang ke sekolah dan mengharuskan kita belajar secara online. Teknologi yang kita gunakan saat belajar online itu biasanya menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Saya banyak belajar dari aplikasi tersebut karena dengan adanya Zoom Meeting, kita bisa berkumpul dalam jaringan bersama-sama dalam satu link Zoom Meeting. Banyak hal yang saya pelajari dalam aplikasi tersebut. Yang salah satunya, kita bisa memakai Zoom Meeting ini dengan handphone ataupun dengan laptop. Saya juga banyak belajar dengan tata cara pemakaiannya. Alhamdulillah sekarang sudah berubah. Virus COVID-19 sudah mulai menghilang seiring berjalannya waktu, dan kita sudah mengizinkan anak sekolah untuk datang langsung ke sekolah. Dengan ini kita bisa mengajarkan anak murid dengan jelas tanpa harus adanya terkendala jaringan. Hal yang ingin saya jelaskan adalah pembelajaran dengan anak murid sekolah menggunakan video. Saya memilih untuk menggunakan video adalah supaya memudahkan anak murid untuk memahami apa yang sedang kita pelajari, dikarenakan pelajaran yang saya ajarkan adalah bahasa Inggris. Jadi pasti mungkin ada beberapa kesulitan pada anak untuk memahami pelajaran. Topik yang saya ambil di sini adalah tentang profesi. Mungkin beberapa anak sudah tahu banyak tentang profesi, tetapi masih banyak juga anak yang belum tahu dengan banyaknya profesi di Indonesia ini. Di pembelajaran ini saya menggunakan video untuk menerangkan kepada anak contoh-contoh profesi yang ada di Indonesia ini. Dengan begitu anak lebih mudah memahami dan tahu banyak tentang profesi yang ada di Indonesia ini. Karena menurut saya anak murid bisa lebih paham tentang apa yang kita pelajari dengan video, karena anak-anak murid sangat suka sekali menonton video. Jadi anak-anak murid bisa lebih serius memperhatikan video dan mudah memahaminya ketimbang kita menjelaskan secara lisan ataupun ditulis di papan tulis. Karena biasanya anak lebih asik mengobrol ketimbang memperhatikan apa yang sedang dijelaskan oleh guru. Jadi pilihan saya menggunakan video ini supaya memudahkan anak untuk memahami dan memperhatikan apa yang dipelajari di kelas.
Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang analisis media dan teknologi tentang pembelajaran Sekolah Dasar Islam Al-Fajri kelas 3 menggunakan video. Itu saja penjelasan dari saya, Muhammad Reza Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.